Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami MHG Channel. Sahabat MHG, tutorial kali ini akan membahas pembelajaran tematik kelas 6, tema 1, subtema 3, pembelajaran 6 dengan judul subtema Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Adapun materi pembelajaran 1, kompetensi dasar 3.1, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 2, kompetensi dasar 3.1, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan tujuan pembelajaran 1, siswa mampu menuliskan pokok-pokok isi teks. 2, siswa mampu menemukan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MHG, mari kita pelajari tujuan yang pertama, menemukan pokok-pokok isi teks. Nah, pokok-pokok isi teks nanti akan kita tulis pada sebuah kesimpulan. Untuk menemukan pokok-pokok isi teks, kita harus membaca dengan cermat paragraf. Kita baca, harimau Sumatera hampir punah karena hilangnya habitat, berkurangnya jumlah jenis mangsa, dan perburuan. Jumlah harimau Sumatera saat ini berkisar 400 ekor. Mereka hidup di dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan. Nah, kalau kita baca dengan cermat, maka bisa kita tulis isi dari paragraf ini. Harimau Sumatera terancam punah. Terancam punah akibat rusaknya habitat, kemudian berkurangnya makanan yang akan dimangsa, maksudnya di sini. Yang ketiga, karena perburuan liar. Nah, ini adalah pokok-pokok isi teks dari paragraf 1. Kita akan melanjutkan membaca paragraf 2. Harimau Sumatera bertubuh paling kecil dibandingkan jenis harimau yang hidup saat ini. Harimau jantan dewasa memiliki tinggi hingga 60 cm. Ukuran panjang hewan ini dari kepala hingga kaki mencapai 250 cm dan berat badan hingga 140 kg. Harimau betina memiliki panjang rata-rata 198 cm dan berat hingga 91 kg. Warna kulit harimau Sumatera merupakan yang paling gelap dari seluruh harimau, mulai dari kuning kemerah-merahan hingga oranye tua. Nah, sekarang mari kita cari pokok-pokok isi teksnya di sini. Tadi di sini dikatakan bahwa harimau Sumatera merupakan harimau paling kecil. Kita tulis di pokok-pokok isi teksnya. Harimau Sumatera adalah harimau paling kecil dibandingkan harimau yang lainnya.
Kemudian di sini berwarna paling gelap. Kita sudah mendapatkan pokok-pokok isi teks dari paragraf 1 dan paragraf 2. Dari pokok-pokok isi teks tadi, kita akan membuat sebuah kesimpulan di sini. Berdasarkan teks yang terdapat di dalam buku tema 1, kelas 6, halaman 153, dapat disimpulkan bahwa, di sini karena teksnya tidak ada judulnya, maka saya tulis sumbernya. Jadi sumbernya berasal dari buku tema 1, kelas 6, halaman 153. Baru kita menuliskan pokok-pokok isi teksnya. Kita copy di sini. Kita masukkan pada kesimpulan di sini. Kita copy juga isi paragraf kedua. Setelah ditulis pokok-pokok isi teks, kita baca ulang kesimpulannya. Berdasarkan teks yang terdapat di dalam buku tema 1 kelas 6, halaman 153, dapat disimpulkan bahwa harimau Sumatera terancam punah akibat rusaknya habitat, berkurangnya makanan, dan perburuan liar. Kita tambah kata penghubung di sini. Harimau Sumatera adalah harimau paling kecil dan berwarna paling gelap. Nah, inilah kesimpulan dari teks yang terdiri dari 2 paragraf ini. Sahabat MHG, berikutnya kita akan melanjutkan tentang perilaku sesuai dengan nilai-nilai sila dalam Pancasila. Sila-sila dalam Pancasila ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila pertama ini banyak ya. Saya tulis satu saja contohnya. Misalkan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Ini bentuk dari takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Mungkin kita juga bisa menuliskan sikap toleransinya. Misalkan membiarkan pemeluk agama lain menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Itu sikap toleransinya. Kita tulis satu saja contohnya. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai-nilainya harus kita ingat. Persamaan derajat, tidak bertindak sewenang-wenang, saling tolong-menolong. Ini merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua. Nah, sekarang kita akan memberikan contohnya. Contoh dari penerapan sila kedua. Misalkan di sini membantu korban bencana alam. Nah, membantu korban bencana alam ini merupakan nilai-nilai kemanusiaan dan sesuai dengan pengamalan Pancasila sila kedua. Berikutnya di sini sila ketiga, persatuan Indonesia. Nah, salah satu nilai yang terkandung di dalam sila ketiga adalah cinta tanah air. Nah, kita bisa memberikan contoh bentuk cinta tanah air. Misalnya, bangga menggunakan produk nasional. Nah, ini merupakan bentuk cinta tanah air.
Contoh cinta tanah air yang lain misalkan mengikuti upacara dengan hikmat. Nah, itu juga merupakan bentuk penerapan dari sila ketiga Pancasila. Berikutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kita ingat kembali nilai-nilai sila keempat. Salah satunya adalah bermusyawarah. Nah, perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana contohnya? Menyelesaikan masalah bersama dengan jalan musyawarah untuk memperoleh mufakat. Nah, masih banyak contoh yang lain ya. Berikutnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil, jadi nilainya di sini nilai keadilan. Kemudian juga di sini menghargai hasil karya orang lain. Nah, itu juga merupakan contoh pengamalan nilai-nilai sila kelima. Nah, kita akan berikan contoh di sini yang nilai adil. Atau kita berikan contoh yang lain, misalkan tidak berperilaku boros. Nah, tidak berperilaku boros. Ingat, berperilaku boros merupakan contoh yang bertentangan dengan sila kelima. Nah, sekarang lawannya berperilaku boros adalah hemat. Berarti hemat di sini merupakan contoh pengamalan Pancasila sila kelima. Bagaimana bentuk hemat? Misalnya mematikan televisi atau juga AC jika tidak digunakan. Nah, ini bentuk hemat. Nah, hemat itu juga merupakan contoh pengamalan sila kelima. Masih banyak nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kelima. Nah, sahabat MHG, demikian tutorial kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.